laki-laki itu memandang Sina. Bruk, ada yang menabraknya. Seorang nenek tua yang tidak sengaja menabraknya. Nenek tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, nak. Maaf ya, nenek tidak melihatmu. Saya seharusnya minta maaf, nek. Berbicara sambil membantu berdiri sang nenek dan mengumpulkan barang-barang nenek itu yang jatuh karena tertabrak olehnya. Baiklah, terima kasih sudah membantu nenek. Sama-sama, nek. Setelah kejadian itu, laki-laki itu melihat lagi ke arah di mana dia melihat Sina. Tidak ada. Apa aku salah lihat? Apa jangan-jangan laki-laki bertopeng itu yang membawa Nona Sina ke sini? Ucap panik Dimas. Ya, laki-laki itu adalah Dimas, mantan tangan kanan Miko. Ya, setelah kejadian di markas Zendis waktu itu, Dimas dikirim ke perbatasan oleh Miko untuk mengawasi bisnis mereka yang berada di desa ini. Desa gelap, desanya para mafia. Apa sebaiknya aku lapor kepada Tuan Miko? Tapi jika aku salah lihat gimana? Sudahlah, mungkin aku salah lihat, ucap Dimas kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Saat ini, Sina dan Sean sudah berbelanja banyak bahan makanan dan beberapa potong baju untuk Sina. Tapi, melihat kondisi pasar, Sina agak heran kenapa harga barang elektronik di sini sangat murah. Sen, bolehkah aku bertanya? Tanyakan saja, aku akan menjawab, baby. Hah? Baby? Panggilan macam apa itu? Kau kan istriku, bisik Sean menggoda. Istri? Aku bukan istrimu. Jangan marah, baby. Jika kau marah, kau semakin cantik. Terserah kau saja. Akhirnya, Sina mengalah karena dia malas menanggapi Sean yang seperti bocah itu. Tadi kau bertanya, kenapa di sini barang-barangnya sangat murah? Iya, kenapa ya? Karena di sini adalah pusatnya pasar gelap, baby. Disinilah para mafia mencuri menjual barang-barang hasil jarahannya. Hah? Sina berteriak kaget. Sampai-sampai teriakannya membuat semua pengunjung pasar menengok ke arahnya. Kau sangat berisik, baby. Maaf, aku hanya terkejut. Apa maksud dari perkataanmu? Desa ini adalah desa gelap. Desanya para mafia dan para penjahat. Jika ingin menjual barang curian, organ tubuh manusia, dan bahkan menjual seorang wanita, disinilah tempatnya. Sina terkejut mendengar penjelasan dari Sean. Ini adalah desa yang mengerikan. Pantas saja desa ini disebut desa gelap, ucap Sina dalam hati. Apa kau mau mencoba pergi besok malam ke malam pelelangan? Apa kau mau melihat barang-barang langka dijual? Mungkin saja kau akan menemukan barang yang kau suka. Hah? Tidak, aku tidak mau. Aku tidak berani. Kenapa? Kan ada aku. Siapa tahu kau menemukan benda yang kamu suka. Tapi, ucapan Sina terhenti. Apa kau tidak bosan? Kita hanya melihat saja, tidak membeli juga tidak apa-apa, ucap Sean mencoba meyakinkan Sina. Tapi bukankah jika kita ke tempat seperti itu, kita harus membawa undangan? Tenang saja, serahkan saja padaku. Baiklah, hanya melihat tidak masalah bukan? Tidak masalah, baby, bisik Sean di telinga Sina sambil sekilas menjilat telinga si. Ya Tuhan, kenapa setelah kau melemparku ke kandang singa, kau mengoperku ke lubang buaya, dan sekarang kau melemparkanku kepada ikan piranha? Apakah hidupku sangat berdosa di masa lalu? Sina kini sedang memikirkan perjalanan hidupnya, mulai dari dia bertemu Miko dan terpaksa menikah dengan tuan muda sombong, lalu dia harus diculik oleh laki-laki bertopeng, dan sekarang dia harus diselamatkan oleh pria mesum. Rasanya begitu berat kisah hidupnya. Malam hari di mansion Sean, Sina sedang membuat makan malam untuk mereka berdua. Sean, bangun, aku sudah menyiapkan makan malam untuk kita. Hei, bangun. Mencoba mengguncangkan tubuh Sean yang tertidur di kursi saat menunggu Sina memasak. Sebentar lagi. Terserah, aku sudah lapar. Aku akan makan dulu. Tidak, kau harus makan denganku. Menahan Sina dengan menarik tangan Sina. Bruk. Sekarang Sina sudah berada tepat di atas Sean. Dek, dek, dek.
Jantung Sean berdetak sangat cepat. Apa ini? Jangan sampai aku jatuh cinta dengan Sina. Seharusnya Sina yang jatuh cinta padaku, ucap Sean dalam hati. Sedangkan Sina tidak merasakan getaran apapun. Dasar kau, cari kesempatan dalam kesempitan, menghempas pegangan Sean dan berlalu menuju meja makan. Hei baby, jangan marah, mengikuti Sina dari belakang. Siapa yang marah? Aku hanya lapar. Duduk dan tersenyum ke arah Sean. Dek, manisnya senyum Sina, ucap Sean dalam hati. 1 hari telah berlalu. Malam ini adalah malam pelelangan. Sina sangat antusias ingin melihat dunia bawah itu seperti apa. Sina, apa kau sudah siap? Aku akan menunggumu di mobil. Baiklah, tunggu aku sebentar lagi. Sina berjalan mengunci mansion milik Sean dan berjalan ke arah Sean. Lalu Sina masuk ke dalam mobil. Cantiknya. Kalimat itu lolos begitu saja dari mulut Sean. Terima kasih, ucap Sina yang agak merasa risih dengan tatapan Sean. Akhirnya Sina menatap tajam ke arah Sean. Sean melajukan mobilnya menuju ke area pelelangan. Sebelum mereka turun dari mobil, pakailah ini, memberikan topeng kepada Sina. Sina mengangguk dan memakai topeng yang diberikan Sean. Lalu mereka berdua bergandengan tangan dan masuk ke dalam gedung itu. Acara sudah dimulai. Banyak barang langka yang dijual di sana. Sampai mata Sina terbelalak melihat gadis yang dia kenalnya dilelang di sana. Nina, ucap Sina. Apa kau mengenal gadis itu, Sina? Sina mengangguk. Tubuhnya bergetar melihat tubuh Nina yang separuh hampir telanjang dipamerkan di atas panggung. Bagaimana kau bisa mengenal orang kepercayaan Sinet? Ucap Sean seraya menatap tajam Sina. Dia adalah wanita yang aku tolong. Waktu itu dia mengalami luka parah, jadi aku menolongnya. Oh, begitu. Apa kau ingin membelinya? Bisakah? Tentu, kau bisa membelinya, ucap Sean. Penawaran pertama 300 juta. Ada yang berani lebih tinggi? 500 juta. 900 juta. 2 miliar. Ucap laki-laki yang tengah berdiri itu. Mata Sina terbelalak kaget. Tubuhnya bergetar hebat. Ketakutan mulai dia rasakan. Sina hanya menunduk dan berdoa agar laki-laki itu tidak mengenalinya. Ya Tuhan, jangan biarkan laki-laki bertopeng itu melihatku. Aku mohon, jangan sampai dia melihatku. Sina menggenggam tangannya erat-erat. Ketakutan benar-benar dia rasakan. Bayangan saat pelayan dibunuh di depan matanya kini mulai menghantuinya. Sina, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bisakah aku ke toilet sebentar, Sen? Ah, baiklah, jangan lama-lama. Tentu. Sina bergegas menuju toilet. Sina membasuh mukanya yang terlihat pucat itu. Tangannya dingin. Dia mengatur nafasnya yang memburu karena ketakutan. Setelah dia sedikit tenang, akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar. Tapi, baru saja dia keluar, tubuhnya sudah dipeluk seseorang dari belakang. Sayang, aku menemukanmu, ucap laki-laki bertopeng itu seraya meniup-niup telinga Sina. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.